Salam dari Taiwan. Baik Pak Aryawan. Pak Aryawan, saya menanyakan bagaimana Pak pandangan Kadin atau bagaimana Kadin Indonesia ini menilai upaya ya Pak ya yang mungkin terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap penerapan tarif yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Baik, terima kasih Bu Sinta. Jadi kalau kita lihat kan posisi sampai dengan saat ini kenapa Amerika Serikat mengenakan cukup tarif yang berjenjang kepada China dan beberapa negara. Karena memang trade balancing itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk Amerika Serikat. Jadi Amerika akan memainkan roles-nya atau perannya kepada dunia untuk bisa menyeimbangkan trade balance yang ada. Kenapa diseimbangkan trade balance? Supaya Amerika tidak memiliki kerugian yang cukup besar. Kalau dilihat dari data-data yang ada, misalnya dengan China ya, Amerika Serikat mengimpor lebih banyak dari China senilai US dollar 440 miliar dolar dari data yang saya punya. Dan China mengimpor dari Amerika Serikat senilai 145 US American dollar. Jadi kalau dilihat defisit antara Amerika dengan China itu sekitar 295 miliar dolar AS pada 2024. Dan ini yang memang setara dengan 1% dari perekonomian Amerika Serikat. Tentu ini nggak akan didiamkan oleh pemerintahan Trump. Mereka mencoba melakukan trade balance yang ada. Tetapi dari perspektifnya China, mereka menyampaikan bahwa terakhir kenaikan 140% lebih dari Amerika ke China dan China membalas mungkin hampir sekitar 125 bahkan lebih persentage-nya. Ini memang terjadi balas-membalas. Dan China menyampaikan di last statement-nya bahwa dia tidak akan mengikuti game changer-nya dari Trump karena memang ini akan menimbulkan efek tindak lanjut yang tidak baik untuk perekonomian dunia. Nah, nanti kita lihat bagaimana karena kalau kami melihatnya, ya saya sendiri juga melihat bahwa proses renegosiasi yang dilakukan pemerintah ini sudah cukup baik dan sedang diupayakan. Nah, akan tetapi kita kelihatannya effortnya mesti lebih lagi nih, karena banyak negara yang berusaha dengan berbagai jalur untuk melakukan renegosiasi lewat permanen representatif yang ada di negara-negara, mereka lewat organisasi internasional, atau juga melewat organisasi-organisasi yang menjadi unionnya mereka. Misalnya Indonesia as a part of ASEAN, Indonesia juga menjadi anggota BRICS, diupayakan itu dilakukan lobby-lobby secara internasional untuk bisa melobi tarif yang ada. Baik, artinya Memang kita diberikan waktu, ya kita diberikan waktu sekitar 3 bulan untuk melakukan renegosiasi. Baik, artinya menurut pandangan Anda bahwa Indonesia harus menggandeng ASEAN atau mungkin BRICS untuk bisa melakukan negosiasi yang lebih mendalam lagi atau lebih baik lagi terkait dengan Anda tadi menyampaikan bahwa memang kita harus melakukan effort lebih begitu. Betul, karena kalau misalnya Indonesia yang one to one, karena kan eranya perdagangan bebas itu yang saya sampaikan ke banyak tempat, itu sudah hampir berakhir era itu. Sekarang perdagangan free trade zone-nya itu lebih ke state to state, lebih ke one to one antar negara. Jadi negara yang kuat dia akan melakukan bargaining power dengan negara yang lainnya. Jadi kalau dia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang baik, dia akan country to country untuk negotiate-nya. Jadi Indonesia itu kalau mau didengar bukan hanya one to one, tetapi juga bekerja sama dengan negara ASEAN. Karena setahu saya Kamboja pun juga kena tarif yang cukup tinggi, Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Nah, Indonesia harus bergegas untuk menggandeng negara-negara ASEAN untuk memiliki diplomasi atau lobby dengan dengan Amerika Serikat. Termasuk kita kan sudah menjadi anggota BRICS. Memang anggota BRICS ini ada Brasil, Rusia, India, China, South Africa. Ini menjadi kunci juga untuk bisa melakukan negosiasi. Indonesia juga pilihan yang ketiga juga bisa menjadi bridge builder karena kita punya hubungan yang baik loh antara kedua belah pihak. Dengan China pasti kita anggota BRICS, kita hubungannya pasti akan sangat baik. Tapi dengan Amerika juga kita sebetulnya punya relasi yang cukup baik. Dan kenaikan tarif ini bukan hanya di zamannya Trump, tapi di Joe Biden sudah dilakukan. Trump di periode pertama pun sudah dilakukan. Akan tetapi sekarang eskalasinya lebih meningkat. Kenapa? Karena memang terjadi balas-membalas dengan waktu yang cukup cepat. Tadi di statement disampaikan, di rilis media sebelum acara hari ini, disampaikan bahwa ada negara-negara yang akan melakukan retaliasi, yaitu melakukan balas-membalas. Kita Indonesia bukan tipe yang seperti itu. Kita akan melakukan negosiasi, renegosiasi. Jadi sesuatu yang bicara soal WTO, Most Favored Nation, bicara soal non-discrimination principle,
itu menurut saya sesuatu by law yang memang kita harus lihat. Tetapi yang dipentingkan sekarang adalah renegosiasi, negosiasi dan melakukan lobby-lobby internasional untuk bisa kita memanfaatkan tarif yang ada sehingga menguntungkan untuk masyarakat Indonesia. Baik, Begitu Mbak Sinta. baik. Tapi